Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nurul. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Ibu. Alhamdulillah. Tapi tampaknya saya perhatikan kemarin sedikit terlihat lelah ya. Dan saya dengar dari beberapa teman bahwa Ibu bertanggung jawab merangkap 2 tugas, yaitu sebagai operator sekolah dan juga merangkap sebagai guru kelas. Nah, bagaimana dengan situasi tersebut, Bu? Iya Ibu, saya sangat Bu Dina sama Bu Ning sudah siap. Ibu, ada begitu Saya banyak izin saya ini ya, saya rekam ya. Berarti kan kalau yang merah sudah di atas ada, berarti sudah terekam, bisa mulai. Sementara saya sudah juga tidak. tetap harus mempersiapkan Sebentar. materi untuk di kelas. Sepertinya saya paham dengan apa yang Ibu rasakan. Mengajar saja sudah cukup menguras energi, apalagi jika ditambah dengan tugas administratif seperti operator sekolah. Maka dari itu saya ingin hari ini kita berdiskusi untuk mencari solusi atas situasi yang Ibu hadapi. Bagaimana jika kita tetapkan tujuan utama percakapan kita, yaitu mencari cara agar Ibu bisa lebih efisien dalam membagi waktu antara tugas mengajar dan tugas menjadi operator sekolah. Bagaimana menurut Ibu? Iya Ibu, saya sangat setuju sekali. Saya memang perlu mencari cara agar tugas-tugas ini tidak saling bertabrakan, gitu Ibu. Sebelumnya saya ingin tahu Bu Andi menjadi operator bagian apa ya? Ini saya bagian operator dapur. Ini baru 5 ya? Dan juga yang silakan semua operator online. Silakan bisa mulai. Tidak merangkap menjadi operator bos ya sepertinya ya? Oh, suara saya mute sih. Bos sama dapur silakan, bisa dijadikan satu. Baik. Akhirnya Sekarang sendiri ya. Coba pahami lebih dalam apa saja tugas-tugas utama Ibu sebagai operator sekolah dan bagaimana dampaknya terhadap peran Ibu sebagai guru kelas. Iya. Sebagai operator sekolah, saya bertanggung jawab atas data-data siswa, mulai dari input data siswa hingga pengurusan dokumen penting laporan sekolah ke dinas pendidikan itu. Jadi selain itu, setiap semester ada beberapa deadline penting untuk pelaporan yang menuntut saya untuk bekerja ekstra. Kadang-kadang saya harus lembur untuk mengerjakan ini. Akibatnya saya sering kali kurang fokus dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas saya, Ibu. Jadi saya merasa kurang punya waktu untuk merencanakan kegiatan belajar yang efektif dan inovatif. Mendengar cerita dari Ibu ini tadi, sepertinya beban kerja Ibu sebagai operator cukup berat ya. Berapa kira-kira banyaknya waktu yang biasanya Ibu habiskan dalam seminggu sebagai operator sekolah? Setidaknya 15 hingga 20 jam per minggu. Itu jika semua berjalan lancar, Ibu. Kalau ada masalah teknis, waktu yang saya butuhkan bisa lebih lama lagi. Dari pengalaman Ibu ternyata hampir setengah dari waktu kerja normal dalam seminggu dihabiskan untuk tugas kegiatan operator sekolah. Nah, bagaimana dengan Waalaikumsalam, Bunda ada apa?
Untuk persiapan Waalaikumsalam. mengajar dan Waalaikumsalam. berinteraksi Ya Bunda, siapa? kelas, Ini saya Iya. mute suara saya. Jadi kurang optimal, Bu. Saya merasa terpaksa Iya. harus menyederhanakan persiapan Belum sampai pembelajaran. nanti Dan malam tidak kan bisa saya memberikan full. Akan nikahnya kan tadi pagi. Terus ya langsung full sampai nanti siswa malam. seperti yang seharusnya. Jadi kadang-kadang saya merasa Ini saya tidak bisa memberikan yang terbaik di kelas itu. apa nanti tak berangkat bareng saya? saya kira Sekarang kan saya masih ngajar. sebagai Sampai jam berapa? guru Ya, kelas paling nanti wajar jam-jam jika Bu 1 jam Andi setengah, kalau mulai merasa jam 1. bersekolah karena tidak Ini 2 jam berarti katakan 2 jam lah. anak-anak. 1, 2, Nah, 3 sekarang sampai jam coba 3. kita pikirkan Nanti mengenai kita, solusi. ya nanti kita jam 4 lah kita ke Mungkin sana. menurut saya ada beberapa kemungkinan yang bisa Iya, kita nanti masuk lewat diskusikan. dalam sini aja. Opsi yang Jadi yang pertama, repot Ibu Leli. mungkin kita bisa minta pihak sekolah untuk mencari operator tambahan atau mengalihkan beberapa tugas Ini saya administratif di rumah. Nanti aku pada pakai tenaga kaca. Ini mic ada. saya tak mute mic Gimana saya. menurut Ibu? Tadi pas jenengan nelpon pas saya menjelaskan. Enggak kan jelas. Sangat Makanya membantu. maaf enggak tak angkat tadi pas Namun menjelaskan. saya dengar pihak Begitu sekolah ini selesai masuk ke bor memiliki, masing-masing saya mute keterbatasan nelpon anggaran. jenengan. Kan ke bor Kalau masing-masing. menambah tenaga 5 administrasi. bor. Segera dilanjutkan. Iya, Maaf sudah makasih. Oh, Tak tunggu ya. Iya, betul, makasih. namun kita tetap bisa Assalamualaikum. mengajukan hal ini sebagai solusi yang layak dipertimbangkan. Mungkin kita bisa membicarakan opsi lain, misalnya memberikan waktu khusus kepada Ibu untuk menyelesaikan tugas operator, mungkin pada waktu-waktu tertentu sehingga Ibu bisa lebih fokus penuh pada pembelajaran di waktu lainnya. Bagaimana menurut Ibu? Iya, iya Ibu, itu juga ide bagus. Mungkin ada hari tertentu di mana saya bisa lebih fokus sebagai operator dan hari-hari yang lainnya saya sepenuhnya untuk berada di kelas. Kita bisa juga memikirkan cara untuk memanfaatkan teknologi agar pekerjaan Ibu sebagai operator bisa lebih cepat selesai. Menurut saya, semisal mengikuti pelatihan tertentu. Apakah ada pelatihan atau perangkat lunak tertentu yang bisa membantu mempercepat pekerjaan administratif yang Ibu kerjakan? Iya, saya rasa itu mungkin Ibu. Saya belum terlalu familiar ya dengan beberapa fitur di aplikasi yang digunakan. Jadi pelatihan singkat mungkin bisa membantu saya lebih cepat dalam bekerja. Baiklah, bisa kita coba 3 opsi itu. Opsi pertama, kita akan minta pihak sekolah mempertimbangkan menambah tenaga administrasi atau pembagian tugas dengan rekan pendidik yang lain. Kemudian opsi yang kedua, kita akan mengajukan jadwal yang lebih fleksibel bagi Ibu terkait mengerjakan tugas operator dan juga guru kelas. Dan yang ketiga, kita cari cara untuk memberikan pelatihan teknologi yang bisa meringankan beban Ibu sebagai operator. Kira-kira bagaimana menurut Ibu? Iya, iya, baik Ibu, saya setuju. Sekarang kita menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan rencana ini. Untuk usulan mengenai penambahan tenaga administrasi atau pembagian tugas, saya rasa saya bisa membawa hal ini kepada kepala sekolah dalam rapat manajemen yang akan datang. Saya akan ajukan supaya kita bisa mendapatkan bantuan tambahan. Terima kasih banyak Bu Nurul. Saya sangat menghargai bantuan Ibu.
untuk pelatihan teknologi saya bisa coba berdiskusi dengan bagian IT sekolah untuk melihat apakah ada pelatihan yang tersedia, ya. Begitu, Ibu. Bagus sekali Bu Andi. Saya juga akan membantu memonitor apakah ada pelatihan yang bisa diadakan. Selain itu untuk soal jadwal fleksibel, saya akan coba ajukan kepada kepala sekolah agar Ibu mendapatkan waktu yang lebih seimbang antara tugas operator dan pengajaran di kelas. Iya, baik Bu. Kalau begitu, saya akan mulai menyesuaikan jadwal kerja saya dan membuat prioritas untuk tugas-tugas yang harus segera saya selesaikan. Iya. Iya, itu perlu diadakan catatan kecil ya. Kira-kira kita akan coba semua langkah ini dalam beberapa minggu ke depan dan melihat hasilnya. Dan saya akan pastikan semua ini dibahas dalam pertemuan dengan kepala sekolah dan tim manajemen. Bagaimana dengan Ibu, apakah sudah siap untuk minggu depan kita laksanakan opsi-opsi tersebut? Iya, iya. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu Nurul. Saya merasa jauh lebih lega setelah diskusi ini. Saya akan siap membantu kapanpun diperlukan. Alhamdulillah, semoga semuanya lancar ya Ibu, dan hak-hak anak mendapatkan pengajaran secara penuh juga dapat diterima oleh peserta didik Bu Andi. Iya, Ibu. Saya rasa cukup untuk perbincangan hari ini. Silakan Bu Andi melakukan aktivitas seperti biasa. Iya, terima kasih, Ibu. Sama-sama Bu Andi.